Bayangkan sebuah zona bencana. Kepanikan terjadi, pasukan menipis, dan waktu benar-benar berharga. Pasti ada kebutuhan mendesak buat segera masukin bantuan dan tim penyelamat, kan? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal membedah satu dilema kritis. Gimana caranya kita mastiin kalau makanan, persediaan, atau bahkan anjing pelacak yang kita datangkan dari luar itu nggak sengaja bawa bencana biologi baru. Kayak wabah penyakit mematikan gitu. Serem kan? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana negara kita menangani tantangan hidup dan mati ini. Jawaban dari dilema tadi ada di sini nih. Ini adalah Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang baru aja rilis. Aturan inilah yang jadi payung hukum buat menyeimbangkan antara kecepatan respons darurat sama keamanan biosecurity nasional kita. Semua prosedur yang bakal kita bahas hari ini itu sumbernya langsung dari dokumen krusial ini. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu ancaman tak kesat mata apa sih yang lagi kita hadapin. Dalam bahasa karantina, ancaman ini disingkat HPHK, HPIK, dan OPTK. Kepanjangannya memang teknis banget, tapi sederhananya ini tuh hama dan penyakit spesifik pada hewan, ikan, dan tumbuhan yang bisa jadi bahaya besar. Tujuan utama karantina di sini adalah buat ngebangun semacam perisai tak terlihat di sekitar zona bencana, supaya patogen-patogen ini nggak ikut nebeng bareng bantuan yang datang. Biar gampang, pembahasan kita bakal dibagi jadi 3 agenda utama. Pertama, jenis media pembawa yang diatur. Kedua, persyaratan karantina. Dan ketiga, prosedur tindakan karantina di lapangan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jenis media pembawa yang diatur. Kalau lagi darurat, karantina tuh nggak ngurusin tenda atau selimut ya. Mereka fokus ke hal-hal biologis. Ada 4 kategori yang diatur. Produk hewan, produk ikan, produk tumbuhan, dan yang keempat ini paling menarik, hewan organik. Ini bukan hewan ternak loh, tapi hewan khusus, kayak anjing pelacak canine ke canine dari Basarnas atau BNPB. Mereka ini pahlawan, beneran. Tapi kalau nggak diawasi ketat, mereka juga berisiko jadi pembawa penyakit. Makanya wajib banget masuk aturan. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, persyaratan karantina. Nah, bagian ini menurut saya brilian banget. Coba perhatiin tabel ini. Biasanya, ngurus sertifikat kesehatan atau sanitasi itu kan bisa makan waktu berhari-hari. Tapi, dalam kondisi bencana, aturan baru di 2025 ini ngasih pengecualian. Jadi, dokumen kesehatan standar itu bisa dikesampingkan dulu, biar bantuan bisa meluncur secepat kilat. Tapi, bukan berarti bebas tanpa kontrol ya. Persyaratan wajib tetap berlaku tegas. Bantuan wajib masuk lewat pintu resmi. Nggak boleh dari negara yang lagi ada wabah. Dan yang paling krusial, harus ada surat keterangan resmi dari instansi penanggulangan bencana. Ini buat mastiin bantuannya emang beneran buat korban. Jadi, tetap cepat tapi terukur. Kita masuk ke bagian ketiga, prosedur tindakan karantina dan pengawasan. Waktu bantuan atau tim penyelamat nyampe di pelabuhan atau bandara terdekat dari zona bencana, mereka tuh nggak bisa langsung nyelonong masuk. Pejabat karantina bakal ngelakuin prosedur 3 tahap. Tahap A, pemeriksaan administratif, tahap B, pemeriksaan kesehatan, dan tahap C, hasil tindakan karantina. Kita bongkar satu-satu ya. Tahap A ini ibarat benteng pertama, yaitu pemeriksaan administratif. Petugas bakal memverifikasi, ini dokumen dari instansi bencananya valid nggak? Cocok nggak nih jumlah daging beku fisik sama yang ada di kertas? Identitas anjing pelacaknya bener nggak? Kalau dokumennya palsu, nggak lengkap, atau nggak sah, ya udah stop sampai di situ, langsung ditolak. Tapi kalau semuanya beres, kita lanjut ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap B, ini tuh jantungnya proses karantina, pemeriksaan kesehatan. Inspeksinya dilakukan secara klinis, fisik, dan visual. Buat hewan penyelamat, kayak anjing K9 tadi, dokter hewan karantina bakal periksa secara klinis buat mastiin mereka nggak ada gejala penyakit menular. Terus buat logistik pangan, petugas bakal ngecek fisiknya. Ada kemasan yang bocor nggak? Labelnya rusak nggak? Intinya, mereka mastiin kualitas bantuannya itu masih aman 100% buat para korban bencana. Nah, terus muncul pertanyaan yang lumayan bikin deg-degan nih. Gimana coba kalau ternyata anjing pelacak dari luar negeri itu demam tinggi pas nyampe? Atau kontainer logistik yang isinya daging beku, kemasannya hancur dan bocor selama penerbangan. Apa yang bakal dilakuin negara kita? Jawabannya ada di tahap C, hasil tindakan. Di sini ada 2 hasil akhir yang beda banget. Kalau hewannya sehat dan kemasan utuh, surat pembebasan langsung keluar dan bantuan bisa langsung gas ke zona bencana. Tapi kalau hewannya sakit atau kemasannya rusak, petugas karantina bakal ngeluarin keputusan penolakan. Dan ini aturannya ketat banget loh. Barang yang ditolak harus segera dikeluarkan dari Indonesia maksimal dalam 3 hari kerja. Kalau lewat dari waktu itu, siap-siap barang tersebut bakal dimusnahkan. Kita kan pastinya nggak mau ngambil resiko ngasih makanan rusak ke korban bencana atau malah nyebarin penyakit baru di sana. Sebelum kita tarik kesimpulan, saya mau nunjukin lembar pengesahan ini nih, ditandatangani di Jakarta pada awal tahun 2025.
Ini tuh bukti nyata kalau semua prosedur ketat dan cepat yang baru aja kita bahas, itu bukan cuma teori di atas kertas. Ini adalah instrumen hukum yang sah, mengikat, dan dirancang khusus buat melindungi rakyat kita di saat-saat paling krisis. Sebagai penutup, ulasan ini ngasih kita satu perspektif yang menarik banget. Biasanya kan kita sering lihat birokrasi itu kayak hambatan yang bikin lama. Apalagi kalau lagi krisis darurat ya kan. Tapi peraturan Badan Karantina ini ngebuktiin sebaliknya. Birokrasi yang cerdas tuh justru ngasih pengecualian yang tepat di saat darurat, sambil tetap ngejaga pertahanan keamanan biologi kita secara absolut. Prosedur karantina ini mastiin kalau bantuan yang datang ke tanah air benar-benar hadir buat menyembuhkan, bukan malah bikin bencana baru. Jadi, coba dipikirin deh, dengan ancaman bencana alam dan wabah penyakit yang makin kompleks ke depannya, kira-kira mampukah sistem birokrasi kita terus beradaptasi lebih cepat dari ancaman yang ada di luar sana? Sesuatu yang patut banget buat kita renungkan.